Diharap berdiri yang mulia apa sih Pak? Hadirin diharap berdiri yang mulia hakim akan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Hakim Bapak Safwan Ayan dan kedua hakim anggota kita Jihan Wiyandra dan Devina Zauzan. Yang saya hormati para ahli kuasa di pihak terdakwa dan di pihak yang dirugikan. Juga para saksi mata dan hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri sidang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahnya, rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Saat ini untuk memulai sidang perkara penculikan anak. Untuk itu, dipersilakan Ketua Hakim untuk membuka sidang hari ini. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi bin Ojan dan Gusti bin Galih dengan korban Muzaki dengan tuduhan penculikan murni atas dasar Undang-Undang Pidana dengan delik mendengarkan pengakuan korban, mendengarkan pengakuan terdakwa, meninjau ulang reka adegan, dan menyimak pernyataan para saksi ahli. Dengan ini saya nyatakan dibuka untuk umum. Memasuki ruangan sidang. Pemuka agama mengambil posisi di dekat terdakwa. Saudara terdakwa, ikuti sumpah suci atas kesaksian Anda. Saya Ferdi bin Ojan dan Gusti bin Galih bersumpah bahwasanya saya akan memberikan keterangan dan kesaksian yang sesungguh-sungguhnya apabila saya menyatakan kesaksian bohong, maka Tuhan akan menghukum saya. Silakan kepada saudara jaksa untuk bertanya kepada terdakwa. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara Gusti. Apa saudara mengetahui segala tentang korban? Tidak. Bagaimana Anda mengenal korban? Saya adalah kenalan kakak korban. Apa Anda pernah menculik anak sebelumnya? Belum pernah. Mendengar pertanyaan saudara Gusti, saudara adalah kenalan kakak korban. Mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda tidak memikirkan perasaan kenalan Anda? Saya keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan yang diajukan jaksa tidak berhubungan dengan kasus ini. Keberatan diterima. Jaksa, silakan bertanya hal yang berhubungan dengan kasus saya. Baik, Yang Mulia. Apa bujuk rayu yang Anda katakan kepada korban? Kebetulan kakak korban sedang ada di luar kota. Jadi saya bilang kepada korban kalau kakaknya sudah pulang dan membelikan dia handphone baru. Apa Anda melakukannya dengan kekerasan? Tidak. Apakah Anda yakin dengan jawabannya? Lalu, apa reaksi korban ketika Anda bujuk rayu? Korban menurut dan mengikuti saya tanpa paksaan. Baik, selanjutnya pertanyaan akan diajukan kepada saudara Ferdi. Apa hubungan Anda dengan saudara Gusti? Saya adalah teman satu angkatannya. Mengapa Anda setuju dengan tawaran saudara Gusti untuk melakukan ini? Saya sedang kekurangan uang untuk biaya berobat kakak saya.
Kebetulan Gusti juga sedang kekurangan uang, jadi dia mengajak saya untuk hal ini. Selain Anda, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penculikan ini? Tidak ada, hanya saya dan Gusti. Kapan waktu persisnya kejadian itu berlangsung? Saya sendiri sudah berada di dalam mobil sekitar pukul setengah 2 siang, lalu korban berada di mobil sekitar pukul 1:40. Kapan tepatnya Anda mulai mengamati korban? Di mana Anda melihat korban pertama kalinya? Saat awal liburan semester, waktu itu saya sama Gusti lihat dia lagi main ayunan sama temannya di taman. Baik, pertanyaan selanjutnya akan diajukan kepada kedua terdakwa. Kepada kedua terdakwa diperkenankan menjawab pertanyaan dari saya. Berapakah penghasilan Anda selama sebulan? Kurang dari 5 juta. Bagaimanakah Anda memperlakukan korban setelah diculik? Saya memaksa korban mencopet di jalanan. Korban seringkali berontak, namun saya mengancamnya. Kemudian korban setuju untuk menjalankan perintah saya. Apa yang Anda lakukan untuk mengancamnya? Saya mengancam korban dengan memulutnya. Apakah Anda melakukan kekerasan dengan benda tajam? Benar. Tidak. Anda yakin? Pisau ini berdarah, saudara. Anda aja berbohong dengan saya. Bagaimana Anda bisa melawan diri Anda? Saya ingin Anda menjawab dengan jujur ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa benar korban pernah pingsan saat Anda mengurungnya? Tidak. Anda yakin? Saudara Ferdi, hal tersebut dikarenakan oleh obat tidur yang Anda berikan kepada korban dalam dosis yang berlebih. Apakah benar? Bukan, jaksa. Pada hari Minggu 25 Oktober 2022, Anda berada di apotek untuk membeli obat tidur. Benar bukan? Ya benar, jaksa. Yang mulia, izinkan saya mengundang saksi dalam persidangan ini. Apa saksi-saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasehat hukum. Dihadirkan di persidangan ini. Dua orang saksi, Yang Mulia. Saudara jaksa. Saudara jaksa, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi yang terdakwa, Yang Mulia. Baiklah saudara saksi. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Menurut agama yang saudari anut, untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah dan berjanji. Saya berjanji, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Silakan kepada saudara jaksa untuk bertanya kepada terdakwa. Terima kasih. Saudara Olivia, apa pekerjaan Anda sehari-hari? Saya bekerja sebagai apoteker. Apa benar Saudara Ferdi seringkali membeli obat di tempat pekerjaan Anda? Benar. Apa benar pada tanggal 25 Oktober 2022
Saudara Ferdi membeli obat itu dalam jumlah yang sangat banyak. Benar. Saudara jaksa, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia dan bersumpah untuk berjanji Saya berjanji yang mulia. kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Silakan kepada saudara jaksa untuk bertanya kepada terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara Mutia, apa pekerjaan Anda sehari-hari? Saya adalah ibu rumah tangga. Anda adalah tetangga dari saudara Gusti, benar bukan? Benar. Apa yang Anda lihat pada saat kejadian itu? Waktu itu tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 2 sore. Saya melihat mobil hitam berhenti di depan rumah Gusti. Saya bingung itu mobil milik siapa, karena Gusti tidak punya mobil. Lalu, laki-laki yang tingginya sepantaran Gusti turun dari kursi supir. Dia menghampiri kemudian menolong Gusti melakukan sesuatu. Lalu saya lihat dari pantulan kaca, mereka lagi angkat anak laki-laki yang ternyata korban. Baiklah. Apa benar setelah kejadian itu Anda sering mendengar suara teriakan, suara tangisan dari rumah saudara Gusti? Iya, benar. Teriakannya kencang sekali, lebih sering terjadi saat malam. Tapi seakan teriakannya berhenti secara tiba-tiba, seperti diberi obat bius atau obat tidur. Lalu apakah Anda mendengar atau melihat kejadian sepertinya Anda tidak harus melihat? Tidak. Baik, terima kasih atas kesaksian Anda yang mulia. Saya sudah selesai. Kepada terdakwa, silakan kembali ke kursi terdakwa dan untuk terima kasih atas kesaksiannya. Pasal 330 ayat 2 KUHP tentang penyidikan dilakukan dengan ibu muslihat, maka kami memohon majelis hakim menghukum terdakwa 9 tahun penjara serta menjatuhkan denda sebesar 240 juta ribu rupiah. Kepada saudara penasihat hukum, silakan bertanya kepada terdakwa. Terima kasih yang mulia hakim. Baik, pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara Ferdi. Apakah ada unsur pemaksaan dari Gusti saat merencanakan penculikan itu? Sudah berapa lama saudara terdakwa menyekap dan menyiksa anak tersebut? Selama 25 hari. Saudara Gusti, apakah selain kenal dengan kakak korban, saudara memiliki dendam pribadi dengan korban? Saya ulangi, saudara Gusti, apakah selain kenal dengan kakak korban, saudara memiliki dendam pribadi dengan korban? Tidak, saya tidak memiliki dendam apapun terhadap korban. Semua ini murni saya lakukan untuk mendapatkan uang. Baik, saudara Ferdi, apakah Anda turut menyiksa korban bersama dengan saudara Gusti? Ya, Apakah benar Anda menggunakan obat tidur yang Anda beli untuk korban? tidak, saya bahkan tidak membawa obat tersebut ke rumah Gusti. Baik, pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 4 sore terekam di CCTV gerbang komplek bahwa saudara Ferdi mengendarai motornya dengan kantung plastik menggantung di stang kanan motornya. Saudara Ferdi, kantong plastik tersebut berisi obat tidur, benar? Benar. Baik,
Pada waktu itu juga, kamera dashboard di mobil di sekitar tempat tinggal saudara Ferdi merekam bahwa ia tengah masuk ke dalam rumahnya sambil membawa kantong plastik berisi obat. Tidak dapat dibuktikan karena bisa saja mereka berbohong. Apakah tadi Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Bukti sudah saya sampaikan sebelumnya melalui rekaman CCTV. Namun, hal itu terjadi pada tanggal 25 Oktober 2022. Terdakwa mungkin saja membeli obat tersebut di hari lainnya. Hal tersebut belum terbukti kebenarannya, Yang Mulia. Semuanya masih berdasarkan spekulasi jaksa. Berata ditolak, jaksa mohon berhati-hati. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, saya sudah selesai. Yang Mulia, izinkan saya mengundang saksi dalam persidangan ini. Apa saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah dan berjanji? Saya berjanji, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan, agar mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Periksa Ferdi. Ya benar, saya adalah dokter yang memeriksa saudara Ferdi. Apakah benar ada yang merekomendasikan obat dari apotek tersebut? Ya benar. Apakah benar saudara Ferdi memiliki riwayat penyakit insomnia? Ya benar, saudara Ferdi seringkali mengalami keluhan sulit tidur. Nyata setelah saya periksa, saudara Ferdi memiliki riwayat penyakit insomnia. Lalu saya memberikan dia surat dokter berikut dengan resep obatnya. Saya juga merekomendasikan membeli obat di apotek tersebut. Apakah benar Anda yang memeriksa korban saat pingsan? Terdakwa diketahui mangkal dan rutin berdagang di lokasi SD tersebut. Adanya rujukan, kejadian berlangsung sekitar 10 menit lalu, korban digiring ikut mobil bersama kedua terdakwa. Hingga diketahui terdakwa digerebek warga ingin mengambil organ vital korban. Halo Dek, masih abang nggak? Siapa ya? Abang Gusti punya kamu. Oh, bagus. Kok nggak sama kakak? Kakak nunggu di rumah, dia baru pulang. Habis ini kamu pakai baru. Wah, serius? Ya beneran, ayo kita bang. Nggak dulu deh, bang. Nanti kakak juga ke rumah. Korban menolak, tetapi terdakwa tetap memohon. Nggak dulu deh bang. Nanti aku juga ke rumah. Aku mau main dulu sama temanku. Pada akhirnya terdakwa memaksa sambil menutup mulut korban. Ayo Dek, kita aja dulu. Enggak bang. Kita dulu Dek. Di TKP yang kedua. TK adegan versi terdakwa. Di bangku taman sebelah SD. Kok bang? Masih ingat abang nggak? Gusti minta kamu. Oh, bagus. Iya, masih ingat. Kamu tahu gak kalau kamu lagi di rumah? Serius bang? Iya deh, baru pulang dianya nunggu kamu di rumah. Terus tadi abang lihat dia beliin handphone baru buat kamu. Wah, serius bang? Serius deh, makanya ayo kita bang. Di TKP yang kedua. Saya hanya korban yang tidak tahu apa-apa. Sedang memakan es krim di bangku teman. Saya menunggu teman saya datang. Halo Dek,
Masih ingat abang nggak, Gusti, temannya kamu? Oh, bagus. Iya, masih ingat. Kamu tahu gak kakakmu udah di rumah? Serius bang? Iya dek, baru pulang dianya. Habis beli handphone baru buat kamu. Wah, serius bang? Iya dek, serius, makanya ayo ikut abang. Udah dulu deh bang. Mau main ke teman rumahku dulu. Pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sidang perkara pidana Norek perkara 30 garis miring pen titik pin garis miring 2022 garis miring PN Jakarta dengan menghadirkan saksi ahli siap dimulai. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 November 2022, sidang pengadilan negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama Norek perkara 30 garis miring pen titik PID garis miring 2022 garis miring PN JKT dengan agenda mendengarkan saksi ahli dibuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum harap menghadirkan saksi ahli di muka sidang. Baik majelis hakim, saksi ahli dipersilakan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk, saudara saksi ahli. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Pada saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini. sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi, silakan duduk kembali. Perkara dan menimbang dari segi keilmuan yang saya miliki, saya berasumsi besar keyakinan saya bahwa Ferdi dan Gusti bin Ojan memiliki potensi melakukan tindak pidana pelanggaran yang diperkarakan. Pernyataan ini saya buat sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Kapasitas saudara dalam Sang terdakwa, reka adegan, dan kesaksian ahli. Maka saya menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan tindak penculikan anak di bawah umur, dihukum dengan masa kurungan 6 tahun Yang Mulia. Interupsi Yang Mulia. Memang benar bahwa terdakwa terbukti melakukan penculikan anak di bawah umur. Namun, saya melihat selama masa persidangan terdakwa berkelakuan baik dan sopan. Maka sebagai manusia mereka pantas untuk diberikan keringanan hukum menjadi 4 tahun, dikurangi masa tahanan. Terima kasih Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, terdakwa telah melakukan tindak kejahatan keji yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Tolong dipertimbangkan kembali Yang Mulia. baik. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, maka saya memutuskan bahwa terdakwa atas nama Ferdi dan Gusti bin Ojan dijatuhi hukuman kurungan 5 tahun penjara dengan denda sebesar 25 juta rupiah. November 2022, sidang perkara pidana Norek perkara 30 garis miring pen PID garis miring 2022 garis miring PNJKT dengan terdakwa Ferdi dan Gusti siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Mengikuti persidangan. Siap, Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia.
Pada hari ini Selasa, tanggal 15 November 2022, sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama Norek perkara 30-PID-2022-PN JKT dengan terdakwa Ferdi dan Gusti dibuka untuk umum. Silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk, saudara terdakwa. Mereka ulang kejadian dan menyimak kesaksian saksi ahli dan berdasarkan pasal 76E dan pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto, pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal rupiah. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut hukum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan keputusan ini? Mengerti, majelis hakim yang terhormat. Baik, kepada para pihak yang keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Hadirin mohon berdiri.